bisa melukai perasaan banyak orang yang sudah berjuang mati-matian untuk saudara kita yang ada di Palestina. Gue sih sedih, marah, sakit hati. Karena Indonesia dari dulu ke Israel gak gitu. Hola netizen yang tercinta, pertemuan 5 kader Nahdlatul Ulama atau NU bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog jadi sorotan dan tanda tanya publik. Para kader NU yang hadir dalam pertemuan itu adalah Zainul Ma'arif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Syukron Makmum, dan Iza An-Nafisa Dania. Pertemuan itu diketahui lewat foto yang viral di media sosial. Publik mengecam pertemuan itu karena menilai PBNU tidak mendukung kemerdekaan rakyat Palestina yang saat ini tengah menghadapi gempuran Israel. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pun menyayangkan pertemuan itu. Ia berharap PBNU segera bersikap. Ia menduga ada sponsor di balik pertemuan itu. Menurutnya, kelima kader NU itu bisa dapat undangan pertemuan karena PBNU merupakan organisasi masyarakat keagamaan yang besar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Subhanallah teman-teman, saya agak sedikit kaget ya, sedikit tercengang ketika melihat salah satu postingan dari salah 5 tokoh daripada Nahdlatul Ulama yang sangat disayangkan, yang bener-bener masa nggak tahu siapa yang terjadi gitu loh. Jadi ada salah satu postingan dari beliau, jadi beliau ini langsung pergi ke Srewel, dia pergi ke sana, dia dengan PD-nya ngomong kayak gini, saya bukan demonstran, saya ngajak diskusi sama orang yang udah menghilangkan jutaan nyawa. Dan yang ngajak diskusi itu bukan cuman Anda, bukan cuman dari negara berkembang. Itu sudah banyak dari orang-orang, tokoh publik yang sudah memberikan kritikan kerasnya lewat media sosial. Gak mungkin orang itu gak ada yang ngajak diskusi. Nah sekarang Anda dengan PD-nya merasa bahwasanya bisa nih saya ini datang ke sana, dan ketika Anda datang ke sana seakan-akan korban-korbannya itu tidak dipikirkan. Ada bayar visa ke sana, ada bayar pesawat ke sana, dan bayarin itu kalau masuk ke dia dibuat apa? Dibuat jual beli? Enggak, dibuat beli peluru, dibuat beli bom, dibuat beli ranjau. Kok bisa gitu loh, sampai tokoh yang ini tokoh agama dari satu ormas tertentu. Bukan saya ada masalah dengan ormasnya, bahkan ormasnya pun sendiri saya alhamdulillah ada speak up dari Nahdlatul Ulama, menyayangkan sekali kok bisa 5 orang ini berangkat gitu loh. Nih contohnya, ini salah satu postingan dari PBNU, dari Kiai Haji Safik. Beliau mengatakan seperti ini, kalian bisa baca. Mereka juga menyayangkan dan menyesalkan dengan alasannya yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Respect banget Kiai Haji Safik Ali sudah selaku ketua PBNU sudah memberikan pembicaraannya. Beliau juga udah ngasih statement tentang penyesalan kok bisa tokoh dari ormas tersebut berangkat ke sana. Jadi saran saya, ayolah kita tahu gitu loh, jangan buta, jangan membutakan mata juga, dan jangan menjadi sok pahlawan. Ini yang jadi pahlawan udah banyak gagal semua. Hanya karena hidayah Allah atau emang bencana yang Allah turunkan, ini semuanya baru bisa selesai. Gak dengan tiba-tiba ngajak ke sana, ngajak damai. Bisa kalian berdamai dengan manusia yang sudah bertanggung jawab atas jutaan nyawa dengan senyum-senyum di posting. Waliyadzubillah. Semoga tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi dari ormas manapun. Saya harap, saya ini orang kecil, dan saya berharap kepada teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ormas, saya sebagai orang kecil pengen ngomong, stop. Kalau emang nggak bisa ngerasain apa yang mereka rasain, stop. Gak usah aneh-aneh, gak usah jadi sok pahlawan deh. Bismillah. Semoga bermanfaat. Barakallah. 5 orang tokoh muda NU soan ke Israel, jumpa Presiden Israel Isaac Herzog. Nah, ini dalam rangka apa, Gus? Apakah ini hanya pelesiran biasa, ya? Atau ini agenda-agendanya balik-balik langsung ngomong nanti, ya kita harus memerangi radikalisme. Ya kita sepakat bahwa perdamaian akan tercapai bila kita bisa menyelesaikan masalah radikalisme. Itu kan narasi yang akan diucapkan setelah balik ke tanah air, ya kan? Wah, Gus. Jadi itu disayangkan ya di saat jangankan orang Islam ya, orang-orang yang non Islam saja banyak yang betul-betul konsen terhadap isu ini ya, malah
kita yang Islam, yang ngakunya organisasi terbesar di dunia, tapi dengan kelakuan seperti ini. Jadi kenapa sih bikin yang aneh-aneh ya? Kenapa nggak ikutan aja sama ya senior-seniornya yang sedang bahasin tambang ya kan, bahasin batu bara ya kan, banyak cuannya ya. Tapi ini juga nggak tahu sih, kayaknya banyak juga. Lagi rame di X gua, ada pertemuan 5 cendekiawan NU dengan Presiden Israel. Nih fotonya. Punten ini mah pak, ya sebesar dan sepowerful PBB aja, itu gak mempan pak. Jadi ya buat apa? Udah sama-sama tahu endingnya kayak gimana. PBNU-nya sendiri sudah klarifikasi, dan gua pribadi juga menyayangkan bisa melukai perasaan banyak orang yang sudah berjuang mati-matian untuk saudara kita yang ada di Palestina. Gue sih sedih, marah, sakit hati. Karena Indonesia dari dulu ke Israel gak gitu. Dari presiden pertama kita, Bung Karno, itu tegas sikapnya terhadap Israel. Pada tahun 1953 gitu, pertama kali menggagas konferensi Asia Afrika. Ada beberapa negara yang mengusulkan melibatkan Israel. Tapi Bung Karno nolak. Pada tahun 1958 ada Piala Dunia di Swedia. Saat itu, Indonesia harus lawan Israel. Bung Karno gak mau. Terus di Asian Games keempat pada tahun 1962, Indonesia tuh tuan rumah loh. Tapi Bung Karno tegas gitu, nggak mau melibatkan atau melarang Israel join. Se-strict itu loh, sepakem itu loh. Coba di masa sekarang, ada yang tiba-tiba ketemuan sama Presiden Israel, ada yang pro Israel, masih ngedebatin perihal boykot. Bung Karno juga kalau masih hidup kayaknya sedih dah. Lihat ini guys nih, ironi banget nih. Genosida Gaza masih terjadi. 5 cendekiawan Nahdliyin ini malah menghadap Presiden Israel. Belum tahu motif kunjungan cendekiawan muda Nahdliyin ini ke Israel ini ngapain. Jadi salah satu peserta kunjungan tersebut adalah Gus Syukron Makmun. Namun dia itu enggan berkomentar lebih jauh tentang kunjungannya ke Israel. Selain Gus Syukron, tampak dalam foto itu sejumlah tokoh muda lainnya, yaitu Dr. Zainul Ma'arif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Iza Anafisyah Daniar. Ini mereka diundang nih ya, itu pakai duit Israel, anggaran negara Israel guys, gila. Sekarang posting nih di Instagram guys, captionnya gila nih. Berbincang langsung dengan Presiden Israel. Saya bukan demonstran melainkan filosof agamawan. Alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan terkait konflik antara Hamas dan Israel, bukan Palestina, gila. Dan relasi Indonesia-Israel, saya bersama rombongan berdialog langsung dengan Presiden Israel Isaac Herzog yang duduk dengan dasi biru. Dan sang presiden semoga yang terbaik yang dianugerahkan untuk kita semua. Padahal ya, ICG, PBB, Spanyol, negara-negara hampir semua itu menekan Israel. Tapi Israel nggak bergeming, apalagi ini merasa superpower, bawa embel-embel bahwa mereka dari organisasi terbesar di dunia, misalnya NU misalnya. Nggak bakalan didengar lah. ICJ, International Court of Justice, itu nggak didengar. Amerika nggak didengar juga sama Israel. Ini apaan coba? Mengklaim seolah-olah paling hebat, malah ternyata ujuk-ujuk cuma pengen nikmatin uang Israel doang. Aku tahu otak-otak kayak gini. Balik dari Israel, lihat aja mereka jadi buzzernya Israel. Kamu udah merasain uang Israel kayak gini guys, mereka dibayar. Setelah rame di internet guys, langsung gembok. Mental apa ini? Antek Zionis kok mentalnya ciut. Malu gelar Associate Professor of Philosophy. Malu kan ya? Bayangin guys, seandainya keluarga kita dibantai, mau dimusnahkan, terus kita sowan ke tempat orang yang itu, apa nggak gila apa? Otaknya di mana ditaruh? Bikin malu. Sumpah malu ini hormat.